Kami persilakan Bu Ratna, sudah bisa menyampaikan. Oke, maaf Pak Danang barusan diajak ngobrol sama apa Bapak Ibu guru. Baik, kedengaran suara Ibu? Terdengar Bu. Kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian 9A 9B yang selalu kami banggakan. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Anak-anakku, hari ini kalian belajar dari rumah, bukan berarti pelayanan pembelajaran kepada kalian terhenti gitu. Nyatanya pagi ini Mbak Dana mengirim kita dengan mengirimkan link Zoom dan kita bertemu di dunia maya ini dalam keadaan sehat dan tujuannya adalah belajar. Nah, anak-anak ibu semua, ibu berpesan tolong mengikuti pembelajaran ini walaupun dari rumah, tapi tetap serius sama seperti kalian belajar luring di sekolah. Nanti Pak Danang akan mempresentasikan materi apa yang harus kita pelajari hari ini, apa yang harus kita amati hari ini, dan apa yang harus kita lakukan di hari ini, mulai pukul 9 sampai siang nanti. Anak-anakku semuanya, negeri kita, khususnya Jakarta, saat ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi waspada semua dengan situasi dan kondisi. Kami berpesan mohon tidak keluar rumah jika tidak diperlukan yang mendesak. Yang mendesak itu yaitu tentunya kalau sakit mungkin harus ke rumah sakit. Kalau hanya untuk main, tolong jangan keluar jauh. Apalagi saat ini kalian belajar dari rumah, merasa di rumah ini saya keluar aja, jangan. Tetap di rumah dan tetap waspada dengan keadaan diri masing-masing dan jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut untuk mengikuti hal-hal yang tidak menguntungkan bagi dirimu dan keselamatan dirimu. Fokuslah bahwa kamu adalah seorang pembelajar dan harus belajar. Tugasnya memang belajar. Selesai belajar, istirahat di rumah, mungkin bisa membaca buku atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah kalian dapatkan, terutama kalian hari ini, saat ini kelas 9. Selanjutnya adalah sebentar lagi Pak Danang akan menayangkan PPT pembelajaran, mohon disimak baik-baik dan jika seandainya nanti ada pengamatan yang harus kalian amati gitu, tolong tidak terlalu jauh pengamatannya, cukup diamati di sekitar rumah saja, di lingkungan rumah saja, depan atau samping rumah, tidak melewati radius 100 meter dari komplek perumahan kalian, pokoknya di sekitar rumah saja. Itu saja kiranya Pak Danang, Bu Murni, dan Bu Harifa, serta anak-anakku semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sehat selalu untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Danang. Baik, terima kasih Bu Ratna. Sebelum dimulai materinya dari Bu Harefa atau Bu Murni ada tambahan mungkin? Bu Murni barangkali? Atau saya sampaikan dulu atau bagaimana Bu Murni? Sampaikan aja dulu ya Pak Danang Oh ya. iya, nanti mungkin Bu Murni tambahkan ya Bu Murni ya. Bu Harefa juga Oh iya, mungkin siap. tambahkan. Iya, iya. Iya, Baik siap anak-anak, Pak. Siap. sebelum itu Pak Danang mau absen dulu ya. Ini Pak Danang agak cepat absennya. Nanti tinggal bilang present aja ya, yang Pak Danang panggil. Adel,
Present, Pak. Aldino, nggak ada ya. Alfi, nggak ada. Present Alif, Pak, Alfi ada. ada Pak, Present. tapi ada Pak. Alif, Present, Pak. oke. April, Mutia, nggak ada. Mutia, Malika, nggak ada. Bagus, nggak ada. Billy, Present, sir. oke. Desti, Hadir, Pak. Faik, Present. Erwin, Present. Present. Reza, Present, Pak. Iqbal, nggak ada. Jahira, nggak ada. Kaila, nggak ada. Reska, nggak ada. Lutfi, nggak ada. Meita, Foto di tempat tidur. itu Pak. Meita nggak ada. Meita Present, nggak ada. Pak. Lutfi, Pak. Lutfi. Lutfi ada, Ada, Pak. oke. Rezi, Rezi nggak ada. Alfian, Present, Pak. Ada, Pak. Present. Rezi ada. Alfian, Maaf, Pak. Saya ada, Pak. siapa? Meita, Pak, saya Kaila ada, Pak. Iya, Pak. Saya. Kaila ada. Siapa lagi? Jahira, Iya, Pak. Iya, Pak. Saya present. siapa itu? Malika, Iya. oke. Siapa lagi? Meita ada belum? Belum ada. Alfian, nggak ada. Ardan, Present, Pak. Revan, nggak ada. Murni, nggak ada. Mutiara, nggak ada. Nicholas, Present, Pak. oke. Aisyah, Rafiq, Rasdan, Present, Pak. Present, Pak. Rasdan ada. Mutiara ada, Pak. Mutiara, oke. Rafiq. Rafiq, Pak. Rafiq. Present. Mutiara, Ada, Pak. Rafiq, bentar. Rafiq, siapa tadi lagi? Aisyah, Pak. Aisyah ada. Rafina, Anjani nggak ada. Present, Pak. Anjani ada. Rindi, Ada, Pak. Rindi nggak ada. Sadam, Pak. oh, ada. Rindi, Sadam, Salwa, Sharon, nggak ada. Present, Pak. Sharon ada. Ada. Sazia, Present. Siti, nggak ada. Suci, nggak ada. Zidni, Present, Pak. oke. Banyak yang nggak hadir nih. 9A tolong nanti disampaikan ya. Sekarang Fadil. Present, Anak-anak Pak. tolong di on cam ya. Anak-anak di on cam. Di semuanya dibuka kameranya. Oke, Pak Danang lanjut ya. Fadil kelas 9B sekarang ya. Iya. Present, Pak. Fadil, Present. Alvin, Present, Pak. Wahyu. Wahyu nggak ada. Atika, nggak ada. Aula, nggak ada. Ayesha, nggak ada. Aira, nggak ada. Ria, Pak, Aisyah ada, Pak. oh Ayesha ada. Siapa? Aula ada Pak. Aula, oke. Aira, nggak ada. Ria, nggak ada. Aril, Zidan, Derby, Dina, Dina ada. Oh, Dina nggak ada. Wisya, Present, sir. Fabian, Present, Pak. Fabian ada. Nanda, nggak ada. Putri, Present, Pak. Pak. siapa tuh? Putri. Iya, Pak. Putri ada. Nanda, Ada, Pak. Ada. oh Nanda ada. Kezia, Present, Pak. Kezia ada.
Karisa, nggak ada. Mita, Present, Pak. Alvaro, Rezi, nggak ada. Present, sir. Siapa itu? Rezi, Pak. Rezi. Farhan, nggak ada. Lucky, nggak ada. Lutfi, nggak ada. Nabila, nggak ada. Present, Pak. Oh, Nabila ada. Ada. Nail, nggak ada. Natasha, nggak ada. Naila, Pak. Present, Pak. Nail ada. Siapa tuh? Natasha ada. Oh, Naila ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Arya, Arya nggak ada. Raina, nggak ada. Oh, Raina ada. Evan, nggak ada. Rifa, Present, Pak. siapa? Rifa. Iya, Pak. Sabi apa Bian nih? Nggak ada. Shiva, Present, Pak. Present, Sir. siapa itu? Sabi. Sabi sama Shiva ya. Iya, Pak. Tere, Tere nggak ada. Yudis, nggak ada. Oke. Oke ya, Pak Danang izin untuk share screen. Oke, kalau sudah di mute ya Nak ya, biar nggak ini. Oke, Pak Danang udah terlihat ininya layarnya. Sudah, Pak. Nah, Pak Danang terlihat besar atau cukup buat kalian? Pak. Cukup ya. Oke, kita langsung aja. Pak Danang agak sedikit cepat ya. Kalian nanti kalau misalnya kalau Pak Danang kecepatan, kalian tinggal. Kenapa? Girin aja. Pak, absen Gini cukup. 9A udah belum, Pak? Udah ya. Ini kokurikuler. Nanti temanya adalah berkarya untuk sesama dan bangsa. Sebelum kita ke pembahasan kokurikuler, intinya kita perlu tahu kokurikuler itu apa. Apa sih kokurikuler? Kokurikuler itu istilahnya kalau zaman dulu tuh namanya P5 ya. Cuma ini lebih besar lagi ya, karena ada beberapa bentuk kegiatan kokurikuler. Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Apa itu intrakurikuler? Yang pelajaran-pelajaran yang kalian biasa pelajari itu. Pancasila, agama, matematika, informatika, dan seterusnya itu intrakurikuler. Dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. Nah, apa yang menjadi fokus kompetensi? Pemerintah mencanangkan 8 apa nak? 8 dimensi profil lulusan. Nah, apa itu ke-8 itu? Ada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, 8 dimensi profil lulusan ini merupakan hasil dari capaian pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Jadi hasil dari pembelajaran kalian tuh. Kalian harus memiliki 8 dimensi itu yang diharapkan nanti kalian akan menjadi manusia seutuhnya kelak di masa depan. Nah, di samping itu, 8 dimensi profil lulusan menumbuh kembangkan lulusan yang memiliki kepemimpinan efektif yang berintegritas, profesional, dan transformatif. Artinya, nah, kalian itu sedang dibentuk baik dari sisi karakternya, keterampilannya, maupun pengetahuannya, kelak di masa depan menjadi seorang pemimpin. Gitu ya, Nak ya? Bukan menjadi seorang pekerja saja yang mengikuti arahan asing ya, mana biasanya seperti itu. Oke.
Apa pentingnya kokurikuler? Kokurikuler itu penting untuk membantu kalian bukan hanya dari buku pelajaran belajarnya, bukan hanya juga belajar di kelas, tetapi juga lewat pengalaman nyata. Apa pengalaman nyatanya? Nanti kita akan coba belajar, coba kupas sedikit di akhir slide ini. Dengan kokurikuler kalian juga bisa menghubungkan teori dengan praktik, belajar kerjasama, berkreasi, melatih rasa peduli. Jadi bukan hanya otak yang bekerja, tapi juga hati, sikap, dan keterampilan. Bagaimana sih maksudnya bekerja dengan hati? Salah satunya dengan bekerja secara ikhlas. Ada kan hati yang dia kerja tapi hatinya nggak kerja. Maksudnya gimana? Ketika dia bekerja dia nggak ikhlas. Ah ngapain sih Pak Danang nyuruh-nyuruh ginian tuh? Bikin kerjaan aja gitu. Nah, paham ya Nak ya? Nah ini 8 profil lulusan. Ini Pak Danang akan skip aja. Kalian bisa baca sendiri. Ini ya. Kita tuh masuk ke pembelajaran mendalam. Ketika pembelajaran mendalam ini kita pelajari, harusnya kita bisa mendapatkan ini semua nih. 8 profil lulusan. Ketika 8 profil lulusan ini tercapai, maka sebenarnya kita sedang belajar tentang bermakna, ya, bermakna tuh mindful, berkesadaran mindful ya, menggembirakan tuh joyful, bermakna tuh meaningful gitu kira-kira ya. Apa tujuan kokurikuler? Tujuannya adalah untuk mencapai dimensi profil lulusan yang tadi sudah kita lihat ya, 8 dimensi profil lulusannya. Kemudian, nah ini kita kupas sedikit satu-satu. Dimensi pertama yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Mengacu pada individu yang memiliki keyakinan dan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaannya, berakhlak mulia, serta menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan. Jadi ketika dia sudah memiliki keyakinan, seharusnya itu tercermin kepada apanya? Kepada amalan ajarannya. Misal, seorang muslim, kalau dia nggak sholat, berarti dia tidak memiliki keyakinan. Ini dimensi satunya udah batal gitu istilahnya. Berarti masih perlu diperbaiki. Yang non-muslim gimana? Yang Kristen gitu misalnya, atau ada agama lain, Buddha atau Hindu, harus mengamalkan ajaran kepercayaannya. Akhlaknya juga harus baik, kemudian juga dia harus menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak bercanda saat sholat misalnya. Tidak ngobrol saat beribadah gitu ya. Saat guru menjelaskan juga ya ini kan sama manusia nih. Saat guru menjelaskan juga semuanya tertib, tenang, memperhatikan gitu ya, Nak ya. Nah, salah satunya adalah juga terkait dengan lingkungan. Bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau kita nyampah, lingkungan kita kotor, itu kan berarti kita tidak menjaga dimensi yang pertama tadi, keimanan dan ketakwaan. Ini ada kaitannya dengan apa yang nanti akan kita bahas dalam proyek kita. Berikutnya kewargaan, ya. Kewargaan mengacu pada individu yang bangga akan identitas budayanya, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, menaati aturan bernegara. Nah, ini kan berkaitan dengan kalau kita lihat sekarang ini ya, yang tadi Bu Ratna sampaikan ya, ada demonstrasi yang ricuh. Nah, ini berarti dimensi kedua dari orang-orang tersebut itu dimensi kewargaannya perlu diperbaiki. Wah, ini ternyata udah and 10 menit lagi kita harus sudah berakhir. Jadi padahal agak skip-skip aja ya. Ini bisa kalian baca nanti yang akan dinilai itu ada 4. Salah satunya penilaian kritis, kreativitas gitu ya. Ini nanti pada agak skip dulu karena meetingnya tinggal 10 menit lagi. Apa bentuk kegiatan kokurikuler? Ada 3 sebenarnya. Ada project nih yang pertama ya, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sedang kita jalankan yaitu kemarin kita ada guru wali ya dan cara lainnya. Ini yang akan kita pelajari salah satunya adalah menggunakan project. Ini skemanya. Nah, mungkin kalian bisa baca-baca lagi nanti. Karena agak skip dikit. Ini anaknya. Catur pusat pendidikan. Kalian itu belajar bukan hanya di sekolah, bukan hanya di sini ya nak ya. Kalian belajar di rumah bersama keluarga kalian. Kalian juga belajar ya bersama masyarakat. Kalian juga belajar bersama media sosial. Artinya
ketika semuanya ini mendukung, kalian pasti akan menjadi anak Indonesia hebat dan bisa menjadi profil 8 lulusan yang baik tadi. Kalau kalian salah satunya ada yang kurang media sosialnya gitu, kalian misalnya di media sosial selalu curhat-curhat hal-hal yang buruk gitu, atau mungkin di masyarakat kalian selalu ngomong-ngomong kata-kata kasar pada orang-orang di sekitar kalian, di RT kalian, atau bersama orang tua kalian selalu ngelawan gitu mas, misalnya, itu eh, artinya kalian tidak betul-betul belajar di pusat pendidikan tadi. Jadi kita perlu belajar pada eh, empat atau catur pusat pendidikan. Catur itu empat ya artinya. Berikutnya ini skema 2, 7, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini cara khas lainnya. Kemudian bentuk kegiatannya adalah kita menggunakan project based learning. Maaf ya Pak Dana agak cepat ya. Nah, dimensi yang akan kalian dinilai pada proyek kali ini yang pertama adalah keimanan tadi yang sudah dibahas di atas, kemudian penilaian kritis, kreativitas dan kolaborasi. Lalu apa yang akan kalian hari ini? Nanti boleh kalian catat, tapi jangan sekarang karena ini takutnya nggak sempat. Pak Danang sampaikan dulu. Yang pertama, buat pertanyaan dan jawaban dari slide ini. Jadi setelah slide ini Pak Danang tutup nanti Zoom meetingnya. Pak Danang juga akan kirim di grup angkatan link slide ini. Silahkan kalian buka, kemudian kalian buka di rumah masing-masing. Jadi kalian jangan datang ke rumah temannya, cukup di rumah sendiri saja, ya, menggunakan handphone kalian masing-masing. Berikutnya, yang kedua adalah eh, ini Pak Danang coba klik linknya, nyambung nggak ya? Oke, nyambung. Nah, ini ada iklannya dulu sebentar. Bentar. Oke. Nah, ini benar ya. Selanjutnya tentang udah. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, yang berikutnya adalah melakukan pengamatan langsung di sekitar lingkungan rumah. Ini nggak usah kemana-mana seperti yang Bu Ratna sampaikan tadi. Artinya, ketika di dapur rumah kamu ada sampah sedotan satu, berarti kamu udah temukan satu. Atau di depan rumah ada di selokan kamu satu, dua gitu. Yang dekat-dekat rumah aja nggak usah keluar rumah jauh-jauh. Di depan halaman kamu sampai selokan kamu. Kamu temukan satu ya udah cukup satu. Temukan dua cukup dua. Temukan tiga ya udah tiga. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalian lakukan perhitungan data. Nah ini masuk pelajaran matematika. Jadi kita tuh sekarang proyeknya adalah lintas mata pelajaran. Ada 4 mapel yang kita bahas. Yang pertama mapel matematika, kemudian informatika, ada mapel agama sama bahasa Inggris. Ya, lanjut ke apa yang kalian lakukan hari ini. Lakukan perhitungan data. Artinya apa? Apa yang kamu temukan di hari ini sedotan. Misalnya sedotannya saya temukan sampah Pak satu. Ya udah tulis satu. Kemudian prediksikan melalui data yang kamu amati. Maksudnya gimana? Pak, saya nemuin satu sedotan hari ini. Kalau misalnya dalam waktu 1 minggu saya nemukan setiap harinya adalah satu sedotan, siapa yang bisa jawab? Kira-kira seminggu berapa sedotan yang kalian kumpulkan? Berapa, nak? 7. 7. Kalau sebulan berarti berapa? 30 sampai 30 Pak, 30. Ya, sekitar 30, ya kan? 30 sedotan. Kalau setahun berapa? 365. Kurang lebih 365 ya, karena sesuai dengan harinya. Nah, itu berarti ada 365 sampah sedotan plastik. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya yang kalian lakukan adalah ambil analisa dan kesimpulan. Ini pelajarannya terkait dengan informatika tuh ya, prediksi data tuh, analisa data. Kemudian yang berikutnya adalah ambil dan analisa serta simpulkan pentingnya menyelamatkan bumi dari sampah sedotan plastik. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran agama. Setelah itu tulis kesimpulan kalian menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalau misalnya kesimpulan kalian panjang, boleh kalian tulis dengan bahasa Indonesia. Setelah kesimpulannya ditulis, kemudian siapkan presentasi menggunakan bahasa Inggris. Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kamu siapkan aja presentasinya yang singkat menggunakan bahasa Inggris yang kamu bisa. Misalnya Pak, saya cuma opening doang, ya udah opening aja, gitu ya.
Setelah itu, foto dan kirim setiap aktivitas kalian, ya, masing-masing aktivitasnya, foto dan kirim dengan format ini, fotonya di foto kegiatan tuh maksudnya gini. Ketika kalian, oh saya lagi nyari nyari apa namanya sedotan. Nah, tulis cari sedotan, namanya misalnya Fadil, kelas 9B. Cari sedotan, Fadil 9B. Ini pakai underscore ya. Kirim Google Drive-nya udah pada nang siapin. Nah, besok insya Allah kalau misalnya kita diizinkan untuk bertemu ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Kita coba presentasikan dari hasil temuan kamu pada hari ini. Nah, itu aja. Nah, ini pelengkapnya aja ini yang dari grup. Kalian silakan baca lagi. Nah, kita belajarnya nanti sampai jam 3 sore. Itu saja dari Pak Danang. Bu Harefa atau Bu Murni, ada yang mau ditambahkan? Ya, Pak Danang, untuk yang tadi berhubungan dengan bahasa Inggris, berarti para peserta menuliskan bahasa Indonesia dulu, lalu diinikan ke bahasa Inggris yang Iya, tidak perlu semuanya, Pak ya. iya Bu, betul. Ya boleh. Mm-mm. Kalau yang bagusnya Semampunya memang mereka aja kali ya Bu Murni iya, ya. iya, iya, semampunya aja. Kalau memang mereka mampu, kenapa tidak gitu ya dari awal sampai sampai akhir. Jadi Betul, yang betul, betul. pergunakanlah bahasa-bahasa yang simpel ya, mudah-mudahan karena mereka sudah kelas 9 mereka bisa mempresentasikan dengan bahasa Inggris. Itu harapan saya sebagai guru bahasa Inggris. Itu aja Pak Amin, Danang. amin. Anak-anak paham ya, tadi sudah ditambahkan oleh Bu Murni, jadi bahasa Inggrisnya semampu kalian. Kalau kalian dari awal sampai akhir mau bahasa Inggris semua, itu lebih bagus gitu ya. Pak, saya cuma bisa opening sama closing aja, ya udah, itu aja yang kalian lakukan. Itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Karena tinggal beberapa menit detik lagi. Setelah itu kalian eh, laksanakan apa yang Pak Danang sampaikan tadi di grup ya. Di grup, di slide presentasi. Kalau tidak ada, kalau masih ada pertanyaan, silakan sampaikan ke apa namanya ke grup angkatan boleh. Baik, terima kasih. Dari Pak Danang itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danang, Ya, Ya, Pak Danang, silakan. ya, izin Pak Bu. Danang, mungkin anak-anak